Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hardianto Widodo, perwakilan dari kelompok 7. Di sini kami akan mempresentasikan sebuah materi yang berjudul Hubungan Struktur Aktivitas Anti Kejang. Sebelum kita masuk kepada materi awal, saya akan memperkenalkan teman-teman kelompok saya. Yang pertama, Hardianto Widodo, saya sendiri. Kemudian ada Reka Ayu, Lilisri Handayani, Warama, Indri Wulandari, dan yang terakhir Ahmad Zulfikar. Baik, kita masuk pada materi awal. Obat anti kejang adalah senyawa kimia yang secara selektif dapat menekan sistem saraf pusat dan digunakan untuk mengontrol dan mencegah serangan tiba-tiba dari epilepsi tanpa menimbulkan depresi pernapasan. Epilepsi adalah gejala kompleks yang dikarakterisasi oleh kambuhnya serangan hebat, distremia otak disertai dengan gangguan atau hilangnya kesadaran dan disertai dengan keadaan kejang pada tubuh. Klasifikasi serangan epilepsi. 1. Serangan kejang parsial terbagi menjadi 2. 1. Gejala sederhana. 2. Gejala kompleks. Gejala sederhana terbagi menjadi 3, yaitu gejala motorik, sensorik, dan otomatik. Sedangkan gejala kompleks terbagi menjadi 4. 3. Serangan kejang yang tidak diklasifikasi. 4. Status epilepsi tikus. Efek samping obat anti kejang yaitu kerusakan sumsum tulang, neuropati, kerusakan hati, gangguan saluran cerna, kerusakan ginjal, dan alopecia. Mekanisme kerja obat anti kejang. Obat anti kejang termaksud obat berstruktur tidak khas yang efeknya farmakologisnya dipengaruhi oleh sifat kimia, fisika, dan tidak oleh pembentukan kompleks dengan reseptor khas. Contoh gugus pertama kemungkinan bekerja pada serangan kejang parsial generalis, sedangkan gugus kedua efektif bekerja pada serangan ground mal. Pada kasus lain, interaksi obat anti kejang dengan makromolekul reseptor dapat menyebabkan perubahan konformasi struktur dan menghasilkan stabilisasi membran sehingga terjadi efek anti kejang. Adapun di sini turunan obat anti kejang berdasarkan struktur kimianya, yaitu turunan barbiturat, turunan hidantoin, turunan oxazolidindion, turunan suksimida, turunan benzodiazepin, turunan asam valproat, turunan bizanzepin, dan turunan lain-lain. Pertama yaitu turunan barbiturat. Turunan barbiturat ini dapat digunakan untuk mengontrol epilepsi, tetapi efeknya kurang selektif. Adapun mekanisme kerja turunan barbiturat dalam mengurangi fungsi korteks motor masih belum begitu jelas. Adapun di sini contoh obatnya, pertama yaitu fenobarbital, yaitu turunan barbiturat dengan masa kerja yang panjang lebih efektif untuk mengontrol serangan grand mal dibandingkan petit mal dosis 50-100 mg 2-3. Kedua, metabarbital, yaitu turunan barbiturat yang bekerja secara efektif untuk mengontrol serangan grand mal, petit mal, mioklonik atau tipe campuran. Ketiga, primidon, yaitu turunan 2-deoksi dari fenobarbital. Efek anti kejangnya lebih rendah dibandingkan fenobarbital. Cyanida dapat menyebabkan toleransi obat diabsorpsi oleh saluran cerna dengan cepat. Kadar darah tertinggi dicapai setelah 3 jam pemberian dengan waktu paruh kurang lebih 10 jam. Dosisnya 250-1500 mg per hari. Kedua, turunan hidantoin, yaitu di mana turunan ini sangat efektif terutama mengontrol secara grand mal dan parsial atau psikomotor. Kurang bermanfaat untuk serangan petit mal. Adapun di sini struktur umumnya dan nama obat dan contoh obatnya yaitu phenytoin NA, yaitu obat anti kejang dengan sifat sedatif sangat rendah. Phenytoin efektif mengontrol serangan grand mal terutama bila dikombinasi dengan fenobarbital. Kedua, mefenitoin adalah obat yang jarang digunakan sebagai anti kejang karena menimbulkan hepatotoksik, dermatitis, dan anemia plastik.
Ketiga, etotoin, yaitu obat yang mempunyai efek anti kejang lebih rendah dibanding phenytoin dan menimbulkan efek sedasi yang lebih besar pada pemberian secara oral. Etotoin diabsorpsi cukup baik, kadar darah tertinggi dicapai dalam kurang lebih 2-5 jam, dengan waktu paro dalam plasma kurang lebih 3-11 jam. Ketiga yaitu turunan okazolidindion, yaitu di mana pengobatan serangan petit mal dan tidak efektif terhadap serangan grand mal. Turunan ini menimbulkan efek samping seperti iritasi lambung mual, pusing, dan gangguan penglihatan yang lebih serius, dapat menimbulkan anemia, aplastik, depresi, sumsum tulang belakang, dan kerusakan ginjal. Adapun di sini struktur umumnya. Dan contoh obatnya yaitu trimetadion, yaitu praobat dalam tubuh di metabolisme menjadi senyawa aktif metadion yang diabsorpsi dengan cepat dalam waktu paroplasmanya kurang lebih 16 jam. Kedua, parametadion, yaitu mempunyai aktivitas hampir sama dengan trimetadion, tetapi efek samping yang ditimbulkan lebih rendah, yang di metabolisme menjadi senyawa aktif N-desmetiparametadion. Keempat yaitu turunan suksinimida. Di sini ada struktur umumnya. Turunan suksinimida ini mempunyai aktivitas yang moderat, tapi terhadap petit mal dan tidak efektif terhadap serangan grand mal. Adapun di sini contoh obatnya, pertama yaitu etoxsuccinate, yaitu obat pilihan untuk pengobatan serangan petit mal dan juga efektif untuk serangan myoclonic. Dan pada pemberian obat oral diabsorpsi cukup baik dengan waktu paro dalam plasma kurang lebih 40-60 jam. Kedua, metsuximide, yaitu mempunyai aktivitas anti kejang lebih tinggi dibandingkan fensuximide dan etoxsuccinate, tetapi menimbulkan toksisitas besar dengan waktu paro kurang lebih 3 jam. Lebih rendah dibanding phenytoin seperti mengantuk, iritasi lambung, dan obat ini diabsorpsi lebih lambat dalam saluran cerna pada kadar plasma tertinggi 6-12 jam dengan waktu 36 jam dengan dosis 400 mg per hari. Pada oxcarbazepine ini atau trileptal adalah turunan keto dari carbamazepine yang sifatnya dan kegunaannya mirip dengan carbamazepine dengan dosis awal 300 mg per hari, kemudian ditingkatkan 600 sampai 1200 mg per hari dalam dosis terbagi. Turunan lain-lain, pada turunan lain-lain ini terdapat lamotrigine atau lamietal yang mempunyai efek anti kejang yang kuat yang digunakan untuk mencegah serangan persial dan toniklonik. Dosis awal 50 mg per hari selama 2 minggu. Dilanjutkan 50 mg per hari selama 2 minggu, dosis pemeliharaan 100 mg selama 2 hari. Pada vigabatrin atau sabril bekerja sebagai anti kejang dengan cara menghambat secara irreversibel enzim GABA transminase yang bertanggung jawab terhadap degradasi neurotransmitter yang digunakan untuk anti kejang yang tidak dapat dikontrol oleh obat anti kejang yang lain. Pada dosisnya itu 500 mg atau 2-4. Adapun pada gabapentin itu atau neurotin yang merupakan senyawa analog GABA yang memetik yang mampu menembus darah dan menghambat GABA yang digunakan untuk mencegah serangan persial Selzur pada dosisnya itu 300 mg. Dan pada topiramat atau topamax struktur relatif berbeda dengan anti kejang yang lain yang merupakan monosakarida yang tersubstitusi dengan gugus sulfamat yang digunakan sebagai penunjang pada pengobatan persial. Pada dosisnya itu yaitu 100-200 mg. Selanjutnya ikatan kovalen polar.
ada pasangan elektron bebas. Contohnya NH3 ikatan kovalen koordinasi, contohnya NH3H+. Ketiga, ikatan hidrogen ikatan antara atom H dengan atom O, atom N dan F. Contohnya H2O, HF, NH3, ROH, RCOOH. Ikatan hidrogen dibagi menjadi dua bagian, yaitu yang pertama ikatan hidrogen intramolekul, yaitu ikatan yang terjadi dalam suatu molekul. Kedua, ikatan hidrogen intramolekul, yaitu ikatan hidrogen yang terjadi di antara molekul-molekul. Adapun contohnya yaitu turunan pirazolon, turunan asam hidrobenzoat, turunan ester asam hidrobenzoat, turunan bentiasiasin, turunan sulfamibenzoat. Kemudian ikatan ion-ion. Ikatan contohnya NH4Cl dengan CH3COOH. Ikatan dipol-dipol, yaitu kita bisa lihat sendiri gambar di bawah ini. Yang kelima, ikatan van der Waals. Yang terakhir dengan ikatan transfer muatan. Kemudian tipe-tipe ikatan, diantaranya yang pertama kovalen, kekuatan ikatannya itu antara 40 sampai 140. Kedua, ikatan ion-ion saling memperkuat, ikatan kekuatannya itu 10. Yang ketiga, ikatan ion, kekuatan ikatannya itu 5. Berikutnya hidrogen, ion dipol. Keenam, dipol-dipol, transfer muatan, van der Waals dan hidrophob. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Warama. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi temanku tadi. Langsung saja pada materinya, yaitu di sini ada tabel ikatan kimia obat. Bisa dilihat teman-teman, ada tipe ikatan, kekuatan ikatan dengan ada contohnya. Bisa dilihat. Selanjutnya, contoh obat yang mekanisme kerjanya melibatkan ikatan kovalen. Pertama, turunan nitrogen mustard. Kedua, turunan antibiotik beta-laktam. Ketiga, senyawa organosfosfat. Keempat, senyawa ase organik dan Hg organik. Kelima, etakrinat. Selanjutnya, turunan nitrogen mustard. Turunan nitrogen mustard adalah senyawa pengalkilasi yang pada umumnya digunakan sebagai anti kanker. Contohnya, mekloretamin, siklofosfamid, klorambusil, dan tiotepa. Mekanisme kerjanya, yang pertama, senyawa dapat melepaskan ion Cl negatif, membentuk kation antara yang tidak stabil, yaitu ion etilen imonium. Kedua, kemudian pemecahan cincin membentuk ion karbonium yang bersifat reaktif. Ketiga, ion ini dapat bereaksi melalui reaksi alkilasi dengan gugus-gugus donor elektron seperti gugus-gugus karboksilat, fosfat, dan sulfihidril pada struktur asam amino, asam nukleat, dan protein yang sangat dibutuhkan untuk proses biosintesis sel. Keempat, akibatnya proses pembentukan sel menjadi terganggu dan pertumbuhan sel kanker dihambat. Selanjutnya, mekanisme reaksi alkilasi meklorotamin dengan gugus elektron donor pada protein sel kanker dapat dilihat pada gambar di bawah. Bisa teman-teman lihat, ada gambar di bawah. R dan R, gugus karboksilat bebas asam amino atau gugus fosfat dan adenil asam nukleat. Selanjutnya, masuk kepada contoh.
Contoh hasil reaksi alkilasi meklorotamin dengan gugus fosfat asam nukleat dapat dilihat pada senyawa di bawah ini. Bisa teman-teman lihat ada senyawa di bawah. Mungkin itu saja yang bisa saya paparkan. Bisa dilanjut sama temanku. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reka Lestari, NIM F2018-01-203. Baiklah, di sini saya akan melanjutkan slide ke-28. Dan yang kedua di sini ada turunan antibiotik beta-lactam. Turunan penisilin dan cefalosporin mengandung cincin beta-lactam merupakan senyawa pengasilasi kuat dan mempunyai kekhasan tinggi terhadap gugus aminoserin dari enzim transpeptidase, suatu enzim yang mengkatalisis tahap akhir sintesa dinding sel bakteri. Reaksi asilasi menyebabkan kekuatan dinding sel bakteri menjadi lemah dan mudah terjadi lisis sehingga bakteri mengalami kematian. Reaksi asilasi gugus amino sering dari enzim transpeptidase oleh turunan antibiotik beta-lactam dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya yang ketiga yaitu senyawa organofosfat. Senyawa organofosfat, suatu insektisida, dapat berinteraksi dengan gugus serin, suatu bagian fungsional dari sisi aktif enzim asetikolinesterase. Atom P akan berikatan dengan atom O gugus serin melalui reaksi fosforilasi membentuk ikatan kovalen, sehingga fungsi enzim menjadi terganggu. Hambatan yang terjadi tersebut mempengaruhi proses katalik asam amino sehingga terjadi penumpukan asetilkolin yang bersifat toksik terhadap serangga. Selanjutnya di sini ada reaksi fosforilasi gugus enzim asetikolinesterase oleh senyawa organofosfat dapat dilihat pada gambar di atas. DVP bersifat toksis dan dapat berinteraksi dengan enzim asetilkolinesterase baik pada manusia maupun serangga, sehingga jarang digunakan sebagai insektisida. Meskipun demikian, DVP masih banyak digunakan sebagai miotik dengan masa kerja yang panjang untuk pengobatan glukoma. Malathion bersifat sangat khas terhadap enzim asetikolinesterase serangga sehingga banyak digunakan dalam bidang pertanian sebagai insektisida. Selanjutnya di sini ada senyawa asam organik dan Hg organik. Senyawa antibakteri asam organik salvarsan dan karbarsan dan diuretik Hg organik seperti mercaptomerin dan chlormerodrin dapat mengikat gugus sulhidril dari enzim atau sisi reseptor membentuk ikatan kovalen dan menghasilkan hambatan yang bersifat tak terpulihkan sehingga enzim tidak dapat bekerja secara normal. Reaksi antar senyawa asam organik dan Hg organik dengan gugus sulhidril enzim dapat dilihat pada gambar di bawah. Selanjutnya yang terakhir di sini ada asam etakrinat, suatu diuretik, strukturnya mengandung gugus alfa beta keton tidak jenuh, dapat membentuk ikatan kovalen dengan gugus SH dari enzim yang bertanggung jawab terhadap produksi energi yang diperlukan untuk penyerapan kembali ion Na+ di tubulus renalis. Ion Na+ yang tidak diserap kembali kemudian dikeluarkan dengan diikuti sejumlah air sehingga terjadi efek diuresis. Mekanisme reaksi asam etakrinat dengan gugus SH enzim dapat dilihat pada gambar di bawah.
di sini ada referensinya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf bila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.